Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang keadilan. Dalam segmentasi kedua ini Kiai Syarif akan menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk keadilan yang harus kita wujudkan di muka bumi ini. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, dan hadir juga jamaah Majlis Ta'lim Al-Muslimah, ada jamaah Istana Al-Quran 4 Raudhatul Nikmah, ini ada datang kemari, alhamdulillah. Terkhusus buat yang mulia guru kita Kiai Haji Jumharuddin LC, Mas Agung, Pak Rektor tadi udah disebut, dan Sivitas Akademika dari Unisma, yang semoga Allah terus berikan kepada kita keistiqomahan dalam taat hingga akhir hayat. Saya ingin mengawali dengan mencermati apa yang dibaca oleh Tuan Qori kita, surat Al-Ma'idah ayat 8 sampai ayat 9. Ada perintah buat orang-orang yang beriman untuk mereka menjadi orang-orang yang adil. Tetapi kemudian ada penekanan dan kita berikan underline. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat engkau tidak berlaku adil. Seakan dalam ayat ini Allah menginformasikan, bila ada orang yang tidak berlaku adil, ketahuilah kata Al-Quran, mereka sangat berpotensi membenci kita. Atau kita balik, bila ada seseorang yang memusuhi satu kaum, maka dia akan berpotensi untuk tidak berlaku adil karena kebencian. Sehingga jamaah sekalian berbahagia, kalau ada misalkan pimpinan biar rata nih di universitas, di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga tidak berlaku adil, kata Al-Quran, maka mereka punya kebencian. Bila ada pejabat-pejabat, pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya, maka mereka adalah orang-orang yang kata Al-Quran jangan-jangan mempunyai kebencian. Karena kalau orang cinta, dia akan berlaku adil. Jemaah sekalian yang berbahagia, sampai Allah beritahukan kalau ada orang yang tidak berlaku adil, di waktu bersamaan ada kebencian pada diri mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka Allah perintahkan berbuat adillah. Karena kalau orang yang adil, dia dekat dengan sifat-sifat ketakwaan. Apalagi kalau pemimpin, paling enak banget. Ente kalau adil jadi pemimpin, di mana aja. Ente jadi pemimpin, paling kecil dalam rumah tangga, ente jadi pemimpin, berlaku adil. Sampai diajarin dalam kitab Uqudul Lujain, wahai para suami, jikalau engkau menjadi seorang suami, apa yang kau makan hendaklah kau berikan juga kepada istrimu. Kalau di luar lagi makan duren gitu, pulang bawa duren, jangan giliran pulang bawa timun, bawa semangka, baunya doang. Lo habis makan duren, itu skup paling kecil, harus berlaku adil. Maka jamaah sekalian berbahagia, kita akan diingatkan dengan sebuah kisah yang mengharu biru. Saking Nabi Muhammad SAW tidak ingin disebut sebagai seorang pemimpin yang tidak berlaku adil. Diulang ini kisah akan membuat kita menjadi sedih dengan bagaimana penampilan teladan yang telah Nabi sampaikan. Saat Nabi sakit, menjelang kematian beliau,
Beliau ke atas mimbar dan kemudian berkata, apakah kalian telah menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan? Para sahabat kemudian bersaksi, kami bersaksi engkau telah menyampaikan semuanya ya Rasulullah. Bagian akhir Nabi kemudian memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang Nabi adalah orang nomor satunya. Bila ada dari kalian yang mendapatkan kezaliman dariku, lawan dari adil adalah zalim, maka pada kesempatan kali ini ku persilahkan kalian untuk menuntutnya. Jemaah, ada sosok manusia yang dia disebut orang yang dijamin masuk surga. Ukasyah namanya. Beliau punya keistimewaan karomah dalam berperang. Pedangnya patah, kemudian diambil ranting. Ranting itu lebih tajam dari pedang sebelumnya. Ukasyah. Dia bilang, saya ya Rasulullah, saya mendapatkan kezaliman darimu. Sahabat yang lain yang ada di sekitar itu tersentak kaget. Kok ada? Saya ingin menceritakan ini. Siapapun engkau yang dipercaya oleh Allah menjadi pemimpin di belahan dunia ini, dengan apapun profesimu, engkau dipilih oleh Allah untuk mengepalai dari beberapa orang dan punya tanggung jawab. Ketahuilah, saat itu kau berpotensi menjadi kekasih Allah bila berlaku adil. Tapi di waktu bersamaan bila engkau berlaku zalim, Al-Quran bercerita tentang Fir'aun yang tidak adil. Jemaah, Ukasyah kemudian meminta kepada Rasulullah haknya. Nabi minta untuk Ukasyah menunaikan apa yang dia tuntut. Sahabat protes. Sayyidatuna Fatimah bersedih. Umar Ibnul Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali, bahkan Hasan dan Husain. Aku yang menggantikan kakekku wahai paman. Kata baginda Rasulullah, jangan kau ikut campur wahai cucuku. Ini adalah kesalahanku. Jamaah, Ukasyah bilang, ya Rasulullah, waktu engkau memukulku dengan tidak sengaja, aku tidak menggunakan baju. Maka aku minta kau melepaskan bajumu. Siapa yang tidak marah? Sang kekasih diperlakukan seperti itu. Tetapi Nabi meredam. Nabi ingin kembali kepada Allah dengan sebuah amanah yang tidak ada tersisa kecuali ditunaikan. Jemaah, beliau buka. Ternyata Ukasyah sudah lama memimpikan untuk memeluk tubuh baginda Rasulullah dan menciuminya. Nabi kemudian bersabda, ini orang, kalau engkau mau lihat penghuni surga yang masih hidup, ini dia Ukasyah. Saya ingin menyampaikan ini kepada kita semuanya. Pada waktunya kita akan dituntut oleh Allah tentang amanah yang telah Allah berikan. Lalu bila engkau kelewat berani menzalimi orang lain, dari lantaran engkau mementingkan dirimu sendiri, banyak derai air mata dari lantaran perbuatanmu. Banyak mereka yang tak bisa tidur di waktu malam karena kezaliman dan ketidakadilan. Bagaimana kemudian kau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa kita harus berlaku adil dengan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Kita perlu belajar dari seorang Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, yang sahabat-sahabatnya kemudian nggak tega ngelihat beliau tertidur di bangku. Dan kemudian mereka berkata, tidurlah wahai engkau Amirul Mukminin. Malam dia nggak tidur, siang dia nggak tidur. Malam dia berkhidmah menjadi hamba Allah, siang dia berkhidmah sebagai pelayan karena dia Amirul Mukminin. Dia menjadi pelayan dari orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin sejati sesungguhnya adalah pelayan buat yang dipimpin. Allah. Luar biasa sekali. Guru-guru kita telah menyampaikan mukadimah yang insya Allah nanti menjadi bahan bagi kita untuk memperdalam lagi tema kita tentang keadilan dalam tanya jawab. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.